Lanjut ke poin 3.3 network protokol. Dalam banyak kasus, protokol harus dapat bekerja dengan protokol lain sehingga pengalaman daring Anda memberikan semua yang Anda butuhkan untuk komunikasi jaringan. Rangkaian protokol dirancang agar dapat bekerja sama dengan lancar. Rangkaian protokol adalah sekelompok protokol yang saling terkait yang diperlukan untuk menjalankan fungsi komunikasi. Selanjutnya bisa dibaca sendiri. Evolusi of Protocol Suites. Rangkaian protokol adalah sekumpulan protokol yang bekerja sama untuk menyediakan layanan komunikasi jaringan yang komprehensif. Sejak tahun 1970-an telah ada beberapa rangkaian protokol yang berbeda. Beberapa dikembangkan oleh organisasi standar dan yang lainnya dikembangkan oleh berbagai vendor. Selama evolusi komunikasi jaringan dan internet, ada beberapa rangkaian protokol yang saling bersaing seperti yang ditunjukkan pada gambar, yaitu internet TCP/IP, OSI, AppleTalk, dan Novel Network. TCP/IP protokol. Example: protokol TCP/IP tersedia untuk lapisan aplikasi, transportasi, dan internet. Tidak ada protokol TCP/IP di lapisan akses jaringan. Protokolan lapisan akses jaringan yang paling umum adalah protokol Ethernet dan WLAN (Linear Cable). Protokol lapisan akses jaringan bertanggung jawab untuk mengirimkan paket IP melalui media fisik. TCP/IP protokol suite. Saat ini rangkaian protokol TCP/IP mencakup banyak protokol dan terus berkembang untuk mendukung layanan baru. Beberapa protokol yang paling populer ditunjukkan pada gambar ini di bawah. TCP/IP adalah rangkaian protokol yang digunakan oleh internet dan jaringan saat ini. TCP/IP memiliki dua aspek penting bagi vendor dan produsen, yaitu rangkaian protokol standar terbuka dan rangkaian protokol berbasis standar. Selanjutnya bisa dibaca sendiri. Proses komunikasi TCP/IP. Animasi pada gambar menunjukkan proses komunikasi lengkap menggunakan contoh server web yang mengirimkan data ke klien. Lanjut ke 3.4 yaitu organisasi standar. Standar terbuka. Saat membeli ban baru untuk mobil, ada banyak produsen yang dapat Anda pilih. Masing-masing produsen akan memiliki setidaknya satu jenis ban yang sesuai dengan mobil Anda. Itu karena industri otomotif menggunakan standar saat membuat mobil. Begitu pula dengan protokol. Karena ada banyak produsen komponen jaringan yang berbeda, semuanya harus menggunakan standar yang sama dalam jaringan. Standar dikembangkan oleh organisasi standar internasional. Standar terbuka mendorong interoperabilitas, persaingan, dan inovasi. Standar terbuka juga menjamin bahwa tidak ada satupun produk perusahaan yang dapat memonopoli pasar atau memiliki keuntungan yang tidak adil atas pesaingnya. Lanjut bisa dibaca sendiri. Lanjut ke standar internet. Berbagai organisasi memiliki tanggung jawab berbeda untuk mempromosikan dan membuat standar untuk internet dan protokol TCP. Gambar tersebut menampilkan organisasi standar yang terlibat dalam pengembangan dan dukungan Internet Society, Internet Architecture Board, Internet Engineering Task Force, Internet Research Task Force. Gambar berikut menampilkan organisasi standar yang terlibat dalam pengembangan dan dukungan TCP dan termasuk IANA dan ICANN. Internet Corporation for Assignment Name and Numbers dan Internet Assign.
Assigned Number Authority, Electronic and Communication Standard. Organisasi standar lainnya memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan dan membuat standar elektronik dan komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan paket IP sebagai sinyal elektronik melalui media kabel. Organisasi standar ini meliputi Institute of Electrical and Electronic Engineer, Electronic Industry Alliance, Asosiasi Industri Telekomunikasi, International Telecommunication Union, Telecommunication Standardization Sector. Lanjut ke lab research. Lanjut ke berikut 5, yaitu model referensi. The benefit of using a layered model. Anda tidak dapat benar-benar menyaksikan paket-paket nyata yang berjalan melalui jaringan nyata. Seperti halnya Anda dapat menyaksikan komponen-komponen mobil yang dirakit di jalur perakitan. Jadi apa baiknya Anda memiliki cara berpikir tentang jaringan sehingga Anda dapat membayangkan apa yang sedang terjadi. Sebuah model berguna dalam situasi seperti ini. Berikut ini adalah manfaat penggunaan model berlapis untuk menggambarkan protokol dan operasi jaringan. Membantu dalam desain protokol, mendorong persaingan karena produk dari vendor yang berbeda dapat bekerja sama, mencegah perubahan teknologi atau kemampuan pada satu lapisan agar tidak mempengaruhi lapisan lain di atas dan di bawahnya, menyediakan bahasa umum untuk memberikan fungsi dan kemampuan jaringan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, model referensi dan interkoneksi sistem terbuka (OC) dan model referensi TCP/IP. OC Reference Model. Model referensi OC menyediakan daftar lengkap fungsi dan layanan yang dapat terjadi di setiap lapisan. Jenis model ini memberikan konsistensi dalam semua jenis protokol dan layanan jaringan dengan menjelaskan apa yang harus dilakukan pada lapisan tertentu, tapi tidak menentukan bagaimana hal itu harus terjadi. Lanjut, lapisan model ESI dan keterangannya. Aplikasi, presentasi, sesi, transportasi, jaringan, tautan data, dan fisik. Berikut adalah lapisan model TCP/IP. Bisa dibaca sendiri, yaitu aplikasi, transportasi, internet, dan akses jaringan. Perbandingan model OSI dan TCP/IP. Bisa dibaca sendiri. Lanjut ke 3.6, yaitu enkapsulasi data, segmenting message. Secara teori, komunikasi tunggal seperti video atau pesan email dengan banyak lampiran besar dapat dikirim melalui jaringan dari sumber ke tujuan sebagai satu aliran bit yang besar dan tak terputus. Namun hal ini akan menimbulkan masalah bagi perangkat lain yang memerlukan menggunakan saluran atau tautan komunikasi yang sama. Aliran data besar ini akan mengakibatkan penundaan yang signifikan. Lebih jauh, jika ada tautan dalam infrastruktur jaringan yang sedang terhubung yang gagal selama transmisi, pesan lengkap akan hilang dan harus dikirim ulang secara penuh. Bisa dibaca sendiri. Hal ini menyebabkan segmentasi pesan memiliki dua manfaat utama, yaitu meningkatkan kecepatan dan meningkatkan efisiensi. Lanjut, bisa dibaca sendiri juga.
Saat data aplikasi diteruskan ke tumpukan protokol dalam perjalanan untuk ditransmisikan melalui media jaringan, berbagai informasi protokol ditambahkan di setiap level. Proses ini dikenal sebagai proses enkapsulasi. Catatan, meskipun PTU UDP disebut datagram, paket IP terkadang juga disebut sebagai datagram IP. Data istilah umum untuk PTU yang digunakan pada lapisan aplikasi. Segmen PTU lapisan transportasi, paket PTU lapisan jaringan, bingkai lapisan tautan data PTU, bit PTU lapisan fisik digunakan saat mentransmisikan data secara fisik melalui media. Catatan, jika header transportasi adalah TCP maka itu adalah segmen. Jika header transport adalah UDP maka itu adalah datagram. Contoh enkapsulasi. Saat pesan dikirim melalui jaringan, proses enkapsulasi bekerja dari atas ke bawah. Pada setiap informasi, lapisan atas dianggap sebagai data dalam protokol yang dienkapsulasi. Misalnya, segmen TCP dianggap sebagai data dalam paket IP. Anda telah melihat animasi ini sebelum di modul ini. Kali ini klik putar. Lanjut. Contoh dienkapsulasi. Proses ini dibalik di host penerima dan dikenal sebagai dienkapsulasi. Dienkapsulasi adalah proses yang digunakan oleh perangkat penerima untuk menghapus satu atau beberapa header protokol. Data dienkapsulasi dapat bergerak naik ke tumpukan menunjukkan aplikasi pengguna akhir. Lanjut ke 3.7 yaitu akses data. Alamat. Seperti yang baru saja Anda pelajari, penting untuk mengelompokkan pesan dalam jaringan. Namun pesan yang disegmentasi tersebut tidak akan sampai kemanapun jika tidak ditangani dengan benar. Topik ini memberikan gambaran umum tentang alamat jaringan. Anda juga memperoleh kesempatan untuk menggunakan alat WireShard yang akan membantu Anda untuk melihat lalu lintas jaringan. Lapisan jaringan dan tautan bertanggung jawab untuk mengirimkan data dari perangkat sumber ke perangkat tujuan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar protokol kedua, lapisan berisi alamat sumber dan tujuan, tetapi alamatnya memiliki tujuan yang berbeda. Alamat sumber dan tujuan lapisan jaringan, alamat sumber dan tujuan lapisan tautan data. Jadi bisa dibaca sendiri. Alamat logika lapisan 3, layar 3. Alamat IP adalah logis lapisan jaringan. Alamat IP adalah alamat logis lapisan jaringan atau lapisan 3 yang digunakan untuk mengirimkan paket IP dari sumber asli ke tujuan akhir, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Paket IP berisi dua IP, yaitu alamat IP sumber, alamat IP perangkat pengirim yang merupakan sumber asli paket, lalu alamat IP tujuan yang merupakan IP penerima yang merupakan tujuan akhir paket. Bagian alamat IP berisi dua bagian, yaitu bagian jaringan IPv4 atau awalan IPv6, bagian host IPv4 atau ID antarmuka IPv4. Catatan, subnet mask IPv4 atau panjang awalan IPv6 digunakan untuk mengidentifikasi bagian jaringan suatu alamat IP dari bagian host. Berangkat di jaringan yang sama. Dalam contoh ini kita memiliki komputer klien PC1 yang berkomunikasi dengan server FTP pada jaringan yang sama. Alamat IPv4 sumber dan alamat IPv4 tujuan. Lanjut, peran alamat lapisan data link jaringan IP yang sama. Bila pengirim dan penerima paket IP berada di jaringan yang sama, bingkai tautan data dikirim langsung ke perangkat penerima pada jaringan internet
Alamat tautan data dikenal sebagai alamat Ethernet Media Access Control, seperti yang disorot pada gambar. Lanjut, alamat MAC tertanam secara fisik pada NIC Internet. Alamat MAC sumber dan alamat MAC tujuan. Perangkat pada jaringan jarak jauh. Berikut bisa dibaca sendiri. Lalu peran alamat lapisan jaringan. Jika pengirim paket berada dari jaringan yang berbeda dan menerima, alamat IP sumber dan tujuan akan dibagi di host jaringan yang berbeda. Hal ini akan ditunjukkan oleh bagian jaringan yang terdiri dari alamat IP host tujuan. Peran alamat lapisan data link jaringan IP yang berbeda. Bila pengirim dan menerima paket IP berada di jaringan yang berbeda, frame tautan data Ethernet tidak dapat dikirim langsung ke host tujuan karena host tersebut tidak dapat dijangkau secara langsung di jaringan. Pengirim Ethernet harus ke perangkat lain yang dikenal sebagai router atau gateway default. Dalam contoh kita, gateway default adalah R1. R1 memiliki alamat tautan data Ethernet yang berada di jaringan yang sama dengan PC1. Hal ini memungkinkan PC1 untuk menjangkau alamat secara langsung. Bisa dibaca sendiri. Ke alamat tautan data. Alamat fisik layer 2 tautan data memiliki peran yang berbeda. Tujuan dari alamat tautan data adalah untuk mengirim bingkai tautan data dari satu antarmuka jaringan ke antarmuka jaringan lain pada jaringan yang sama. Sebelum paket IP dapat dikirim melalui jaringan atau nirkabel, paket tersebut harus dienkapsulasi dalam bingkai tautan data sehingga dapat ditransmisikan melalui media fisik. Ke install website. Website adalah perangkat lunak yang menganalisa protokol atau paket sniffer yang digunakan untuk pemecah masalah jaringan, analisis pengembangan perangkat lunak dan protokol serta pendidikan. Website digunakan seluruh kursus untuk menunjukkan konsep jaringan. Di app ini Anda akan mengunduh dan menginstal website. Modul 3.8. Apa yang dipelajari pada modul ini adalah aturan, lalu ada protokol, kemudian suite protokol, kemudian ada organisasi, standar, model referensi, enkapsulasi data, akses data. Sekian dari saya. Apabila ada keramaian dari video ini, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.